Ini adalah sebuah perang yang pernah terjadi di Timur Tengah. Perang ini terjadi selama 3 periode dan dikenal dengan nama Perang Teluk. Jadi di dalam perang ini ada satu negara yang paling vokal dibanding dengan negara yang lain, di mana negara satu ini selalu terlibat di semua periode Perang Teluk, yaitu Irak. Di dalam Perang Teluk 1 ada 2 negara yang terlibat perang, yaitu Iran versus Irak. Lalu di Perang Teluk 2 melibatkan Kuwait versus Irak. Dan yang terakhir yaitu Perang Teluk 3, barulah di sana Amerika versus Irak. Memang terdengar agak janggal, sebuah negara Amerika yang notabene memiliki jarak yang cukup jauh dari Timur Tengah, tapi ikut campur dalam Perang Teluk ketiga. Padahal yang awalnya Iran melawan Irak, yang notabene Iran keturunan Persia dan Irak keturunan Arab. Jadi perang antara Persia dan Arab. Kemudian di Perang Teluk kedua, Kuwait versus Irak, yang keduanya merupakan keturunan Arab. Jadi bisa diistilahkan itu adalah perang saudara. Lalu tiba-tiba di Perang Teluk terakhir, yaitu yang ketiga, Amerika versus Irak, yang pada dasarnya Amerika adalah keturunan Kaukasian. Dan ternyata latar belakang terlibatnya Amerika di dalam Perang Teluk ketiga ini gara-gara fitnah dari seorang gadis berusia 15 tahun. Gadis keturunan Arab ini memberikan kesaksian di depan publik, di mana kesaksian yang dia berikan waktu itu adalah kesaksian palsu yang mengakibatkan pecahnya Perang Teluk ketiga dan membuat Irak menjadi negara yang paling dibenci di dunia saat itu, yang padahal sebelumnya di Perang Teluk 1 dan 2 Irak mendapat dukungan penuh dari berbagai negara termasuk Amerika. Namun karena kabar hoaks yang disampaikan gadis 15 tahun ini menjadikan Irak tersudut hingga pada akhirnya hancur. Bisa terbayang, hanya gara-gara anak perempuan satu orang bisa hancur sebuah negara. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, memangnya apa yang dikatakan gadis itu? Di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan berfokus di masa-masa Perang Teluk ketiga. Tapi di sini kita akan mengisahkan secara singkat bagaimana Perang Teluk 1 dan Perang Teluk kedua bisa terjadi. Karena kedua perang itu sedikit banyak memiliki hubungan dengan Perang Teluk ketiga, yaitu perang antara Amerika versus Irak. Perang Teluk pertama terjadi selama 8 tahun, dimulai dari tahun 1980 sampai 1988. Dan kenapa perang ini dinamakan dengan Perang Teluk? Karena kedua negara yang berperang ini wilayahnya berada di Teluk Persia. Perang ini bermula karena Irak menginvasi Iran di wilayah Khuzestan. Khuzestan berada di Iran bagian selatan dan terkenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar. Alasan kenapa Irak menyerang daerah Khuzestan karena Irak berpikir di wilayah tersebut tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menahan serangan Irak. Alasan kedua, karena pada saat itu pemerintah Iran sedang sibuk mengurusi sengketa perbatasan, sehingga hal ini dijadikan kesempatan Irak untuk membombardir Iran. Tepat 2 tahun setelah serangan Irak diluncurkan, yaitu di tahun 1982, rupanya Iran berhasil menghalau semua serangan Irak. Presiden Iran, Ayatullah Khomeini, membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Dengan pasukan itu, Iran mampu menyudutkan Irak dan membalikan keadaan pada Perang Teluk ke-1. Dalam Perang Teluk ke-1 ini, Irak mendapat dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Sementara Iran mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Nah, bisa dilihat dari Perang Teluk ke-1 ini, Amerika turut andil mendukung Irak. Namun di Perang Teluk ketiga, justru malah Amerika yang memerangi Irak. Di tahun 1982 inilah, perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan. Kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan. Artinya, waktu itu mereka sama kuatnya. Ayatullah Khomeini berusaha keras untuk terus melanjutkan perang ini. Dia berambisi untuk meruntuhkan rezim Pak Saddam di Irak. Tapi usahanya itu gagal karena pertahanan Irak sangat kuat. Serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudahnya dihalau oleh kekuatan udara Irak yang begitu hebat.
Perang ini pun berakhir pada 17 Juli 1988 ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan gencatan senjata antara Iran dan Irak. Akhirnya, dalam perang ini tidak ada yang menang maupun yang kalah. Jika di Perang Teluk pertama yang berperang adalah Iran dan Irak, di Perang Teluk kedua ini, dua negara yang berperang adalah Kuwait dan Irak. Penyebabnya adalah karena dampak dari Perang Teluk I yang terjadi selama 8 tahun, perekonomian Irak mengalami kehancuran. Saat itu, Irak mengalami krisis dan mempunyai hutang dengan jumlah yang fantastis. Akhirnya, pada tahun 1990, Irak menginvasi Kuwait. Hal ini disebabkan karena Irak menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang minyak Rumaila yang merupakan wilayah Irak. Padahal saat itu Kuwait menentang dengan mengatakan bahwa Iraklah yang malah berusaha mengebor sumur minyak di wilayah Kuwait, yang pada dasarnya Irak ingin mengklaim wilayah yang penuh dengan minyak bumi ini. Dan ini merupakan salah satu cara Irak dalam memulihkan perekonomiannya. Alasan perang ini tak hanya karena perebutan wilayah. Pak Saddam juga menuduh pemerintah Kuwait adalah kaki tangan Barat karena menjual minyak dengan harga yang murah kepada Barat. Kemudian sebelumnya, di dalam Perang Teluk I, Kuwait ini adalah sekutu Irak dalam menghadapi Iran. Irak berhutang material banyak kepada Kuwait dalam perang itu. Nah, Irak ini ingin agar Kuwait menghapuskan utang Irak sebesar 14 miliar dolar Amerika kepada Kuwait. Tentu Kuwait menolak dan meminta hutang tersebut tetap dilunasi oleh Irak, sehingga hubungan dari kedua negara ini menjadi memanas. Akhirnya, berdasarkan beberapa latar belakang tersebut, pada pertengahan 1990, Irak pun mulai menginvasi Kuwait. Irak mulai menginvasi Kuwait dimulai dari 2 Agustus 1990. Sejak saat inilah, Perang Teluk kedua dimulai. Saat itu Irak mengerahkan 100.000 personil, 2.000 tank, dan beberapa jet untuk menyerang Kuwait. Irak hanya butuh waktu 24 jam saja untuk berhasil menguasai seluruh wilayah Kuwait. Karena pada saat itu, kekuatan militer Irak berada di peringkat kelima dunia, makanya dengan mudah bisa menguasai Kuwait. Pada Perang Teluk kedua ini, Irak hanya menyerang kekuatan militer Kuwait saja, tidak menyerang atau membunuh warga sipil. Jadi saat itu, militer versus militer. Perang Teluk kedua ini akhirnya berakhir setelah pasukan gabungan yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, dan sejumlah negara yang lain memukul mundur Irak dari wilayah Kuwait. Setelah Perang Teluk II berakhir, rupanya Amerika Serikat menaruh kebencian kepada Irak. Amerika Serikat sangat ingin menghancurkan Irak dan meruntuhkan rezim Pak Saddam. Namun sayangnya Amerika Serikat tidak memiliki alasan apapun untuk memulai penyerangan. Maka pada tanggal 10 Oktober 1990, ada seorang gadis Kuwait berusia 15 tahun yang bernama Nayirah memberikan kesaksian yang mengejutkan di hadapan Kongres Amerika Serikat mengenai kekejaman tentara Irak ketika menginvasi Kuwait. Nayirah ini mengaku sebagai volunteer, atau bisa dibilang dia adalah seorang relawan. Saat terjadi Perang Teluk kedua, Nayirah bersama dengan 12 orang temannya sedang melakukan kegiatan kemanusiaan di Rumah Sakit Al-Adan Kuwait. Ketika itu, dia berkata di depan banyak orang, "Ketika saya berada di sana, saya melihat tentara Irak datang ke rumah sakit dengan senjata. Mereka mengeluarkan bayi-bayi itu dari inkubator, mengambil inkubator, dan meninggalkan bayi-bayi mati di lantai yang dingin." Pernyataan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak dan membuat seluruh negara yang mendengarnya menjadi benci kepada Irak. Apalagi saat itu Nayirah memberikan kesaksian itu sambil menangis. Dalam kongres itu juga, Nayirah mengaku bahwa dia telah mengalami pelecehan verbal dan fisik, sehingga dia dan keluarganya terpaksa harus meninggalkan Kuwait. Kesaksian dari Nayirah ini lantas dikutip oleh para senator dan diulangi oleh Presiden George Walker Bush sebanyak 6 kali dalam 1 bulan, khususnya mengenai bayi-bayi dalam inkubator yang dibunuh. Atas dasar inilah, Amerika Serikat akhirnya mempunyai alasan yang kuat untuk menyerang Irak dengan jargon pembebasan Kuwait.
ada seorang tokoh yang bernama John Rick MacArthur. Dia ini adalah presiden serta penerbit dari Harper's Magazine. Di dalam bukunya dia menyebutkan kalau kondisi media saat itu berbeda dan berubah 100%. Ketika Presiden George Walker Bush mulai mengumumkan pengiriman pasukan Amerika ke kawasan Teluk. Nah, pemerintah Amerika saat itu memiliki kendali penuh atas akses media selama konflik itu terjadi. Sehingga mereka semua dapat mengendalikan semua narasi dan informasi yang nantinya akan disajikan kepada masyarakat. Jadi saat itu, mereka membuat image Irak ini adalah negara yang buruk dan brutal, sementara Amerika adalah negara yang baik dan dianggap sebagai pahlawan. Akhirnya, ketika tanggal 16 Januari 1991, aliansi tentara-tentara dari seluruh dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat langsung membombardir dengan serangan udara besar-besaran kepada militer Irak yang sedang berada di Kuwait. Pada saat itulah, Irak merasa hancur berkeping-keping karena serangan dari gabungan pasukan itu. Setelah selesai serangan melalui udara, perang pun berlanjut melalui jalur darat. Dan hingga pada tanggal 28 Februari 1991, akhirnya Perang Teluk Ketiga pun berakhir. Jumlah korban dari peperangan ini yaitu sekitar 148 dari Amerika, 24 dari Inggris, 2 dari Prancis, dan 39 dari negara sekutu di Arab. Sedangkan korban dari pihak Irak ada lebih dari 100.000 tentara yang tewas, 300.000 luka-luka, 150.000 tentara yang tersisa, dan 60.000 yang ditangkap. Berselang hampir 2 tahun setelah Perang Teluk Ketiga berakhir, terungkaplah bahwa apa yang diceritakan oleh Nayirah adalah kesaksian palsu yang sengaja disusun untuk menarik simpati publik. Dan seluruh negara di dunia saat itu mulai memandang Irak sebagai negara yang kejam dan menaruh simpati kepada Amerika Serikat. Upaya menarik simpati publik Amerika Serikat agar mendukung intervensi militer ke Kuwait itu dilakukan oleh Citizen for a Freestyle Kuwait. Organisasi itu didanai oleh pemerintah Kuwait ketika berada di pengasingan usai serbuan Irak. Citizen for a Freestyle Kuwait menandatangani kontrak senilai $10 juta Amerika Serikat dengan perusahaan publik terkemuka Amerika yang bernama Hill & Knowlton. Hill & Knowlton inilah yang mengatur supaya gadis Kuwait berusia 15 tahun itu bisa menceritakan cerita bohong tentang nasib bayi-bayi yang dibiarkan tewas di rumah sakit. Nayirah menceritakan itu semua di hadapan Kongres Amerika Serikat dengan cemerlang. Bahkan dia sampai menitikan air mata pada saat yang tepat, dan suaranya bergetar dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan saat bercerita. Siaran televisi waktu itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana para anggota Dewan Kongres menampakkan kemarahan setelah mendengar cerita dari Nayirah. Kebenaran akhirnya terungkap setelah Perang Teluk berakhir. Rupanya Nayirah bukanlah seorang relawan rumah sakit. Dia adalah putri dari Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat, yaitu Saud Nasir Al-Sabah, yang saat itu juga hadir saat Nayirah bersaksi di depan Kongres Amerika Serikat. Artinya Nayirah ini hanya gadis biasa, bukan gadis yang tinggal di wilayah konflik. Malahan, dia tinggal di tempat yang jauh dari konflik, yaitu di Amerika. Lihatlah betapa besar dampak fitnah yang dibuat oleh gadis ini, sehingga banyak korban jiwa karena kedustaannya. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.